Ya, ketemu lagi di channel saya. Kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang hasil survei terbaru dari Litbang Kompas tentang pemilihan Capres dan Cawapres, di mana Anies Muhaimin kalahkan Ganjar Mahfud sedangkan Prabowo Gibran unggul atas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Hasil survei Litbang Kompas edisi Desember tahun 2023 menunjukkan bahwa Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas sebesar 39,3%, Anies Muhaimin 16,7%, Ganjar Mahfud 15,3%. Data ini menarik untuk dicermati, di mana selama ini pasangan Anies Muhaimin selalu di urutan terakhir. Namun menjelang debat beberapa waktu lalu, pasangan Anies Muhaimin ini menempati posisi kedua dengan elektabilitas mencapai 16,7% dan mengalahkan pasangan Ganjar Mahfud yang berada pada urutan terakhir dengan elektabilitas sebesar 15,3%. Nah, kalau kita lihat data, pada beberapa data ini Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas mencapai 39,3% dan berdasarkan data Litbang Kompas yang belum menentukan pilihan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 28,7%. Nah, berdasarkan data ini, kalau kita cermati bahwa belum ada paket yang mencapai di atas 50%. Jika sampai pada waktu pencoblosan nanti dan masing-masing paket ini tidak memperoleh suara di atas 50%, maka dipastikan Pilpres tahun 2024 akan menuju pada putaran kedua. Nah, menariknya data di sini adalah ada tren kenaikan paket Amin atau Anies Muhaimin, dan yang menurun adalah Ganjar Mahfud anjlok sampai pada 15,3% dari selama ini berada pada 20-an%. Berdasarkan data tersebut, maka kita akan munculkan sebuah pertanyaan. Mengapa Ganjar Mahfud elektabilitasnya turun? Yang kita tahu selama ini elektabilitas Ganjar ini selalu tinggi dari berbagai survei. Apa penyebabnya? Apakah karena adanya munculnya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo? Ataukah ada salah komunikasi antara tim sukses? Ataukah ada faktor lain? Pada kesempatan ini ada dua yang saya rangkum dari berbagai sumber penyebab turunnya elektabilitas daripada Ganjar Mahfud. Berdasarkan berita yang saya rangkum, ada dua faktor utama penyebab turunnya elektabilitas daripada Ganjar Mahfud. Faktor pertama adalah adanya Jokowi efek. Beberapa literatur yang saya rangkum ternyata ada faktor Jokowi efek, baik dari pengamat ataupun dari beberapa lembaga survei. Ternyata ada pengaruh Jokowi terhadap merosotnya elektabilitas daripada Ganjar Mahfud. Nah, walaupun Jokowi sebagai kader PDIP, jika kita cermati bahwa Jokowi cenderung mendukung Prabowo Gibran, sehingga hal inilah yang berpengaruh terhadap pemilih Ganjar mengalihkan dukungan dari semula ke Ganjar Mahfud, mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran. Ini dilihat bahwa pengaruh Jokowi efek ketika Prabowo Gibran dipasangkan, maka pendukung Jokowi semula mendukung Ganjar secara tidak langsung berpindah pada Prabowo Gibran. Itulah faktor pertama yang menyebabkan merosotnya atau menurunnya suara daripada pasangan Ganjar Mahfud. Faktor kedua adalah berkomunikasi gaya oposisi dan ditinggal pendukung Jokowi. Yang kita tahu bersama bahwa partai pendukung utama Ganjar Mahfud adalah bagian dari pemerintah. Di sisi lain, Cawapres pun juga merupakan salah satu menteri dari Bapak Joko Widodo. Nah, ketika berkomunikasi gaya oposisi, pendukung Jokowi merasa bahwa Ganjar bukan bagian lagi dari Jokowi, sehingga
ditinggal pendukung Jokowi dan mengalihkan dukungan, ya, diduga pendukung Jokowi mengalihkan dukungan kepada Prabowo Gibran, yang kita tahu bersama Gibran merupakan putra daripada Bapak Joko Widodo. Salah satu kritik Ganjar adalah beri skor 5 penegakan hukum di era Jokowi. Nah, yang kita tahu bersama adalah wakil Ganjar adalah menteri dari Bapak Jokowi yang membidangi Menko Polhukam. Nah, inilah yang menjadi bumerang buat beberapa analisa daripada pakar politik bahwa salah satu penyebabnya adalah ketika mengkritik Jokowi atau mengkritik pemerintah, dalam hal ini Jokowi dianggap sebagai oposisi. Di sisi lain bahwa wakilnya adalah bagian dari pemerintah yang juga membidangi terhadap hukum, yaitu dalam hal Menko Polhukam. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Konten ini untuk sharing saja, untuk berbagi, untuk kita dapatkan pemimpin yang terbaik di masa yang akan datang.